Cek, oi ngapo Tidak na? kate rumah kayo dak dong otok mek itu. Mbak mano? Bel, kan buyan pulo. Ya kalau rumah aku masih tok mela. Berarti di bawah M tadi. Iya mana rumah kayo, Cek? Iya, itu tuh uang Tanah Bontung, rumah situ. Itu tuh uang kaya merakyat. Nak menang tuh lah. Iya. Ini lengkap, ekonomi kuat, iman kuat, cuma tak banyak. Cuman tak banyak. Tak Kalau banyak. misalnya kita hitung populasi uang 100 ada uang 10 itu belas teruk. Las teruk. Iya. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di podcast Kelakar Betok. Kelakar Betok. Jadi hari ini Cik Mila bahagia nian. Parak kemi kau itu. Aku udah baca parah-parah ini sensitif. Wah. Bentuknya ini. Iya. Jadi podcast Kelakar Betok hari ini pecah biasa, kelakar-kelakar tapi mengandung isi dan makna filosofis. Benar. Mengandung isi walaupun kadang isi tidak berguna. Nah, ada isi tuh kadang-kadang berguna, ada Iya, tidak. ada berguna. Ya, mbak yang berguna baik, Iya. lur. Yang tidak berguna ya buang. Jadi Najib, Yai hari ini bertemu dengan podcast Kelakar Betok ini kita bahas. Sekarang ini kan kita dengar kaget ada penyakit lagi nih bakalan hadir. Omikron. Anak cucuk segala macam ini. Ini kan menanda ke artinya kaget ya. Yang ndak katik gawe tambah melarat. Iya. Yang diberhenti ke, yang di stop dari perusahaan bla 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 banyak. Kan artinya apalagi PPKM kaget muncul kita mendep kalau di rumah. Iya. Nah ini artinya muncul ke yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, sebenarnya Mila kalau adil ini dah adil. jadi cek ini Mila, kalau masalah PHK dalam perusahaan, Nah, itu kita tuh tidak pacak serta-merta menyalahkan perusahaan. betul. Contoh cek deh contoh. Andai kan Pal TV nih, ya, Nah, pengurangan karyawan. misal Pal ya, TV mudah-mudahan karyawan. amit jangan. Iya, pacarnya laju ini. Iya. Iklan dikit, iya. Tidak, kau beli ini saham Iya. siapa ini? Misalnya Pal TV ini ada berapa karyawan kita? 50 tak? Iya. Hah? 50. Oh, dikit, ya, banyak. 50. Misalnya tahu-tahu akibat corona ini pengurangan karyawan menjadi 30. Berarti Anggaplah 20 di rumah ke. di rumah ke. Nah, Yang 20 di rumah ke ini yang di rumah yang di PHK ini tidak pacak tidak bisa kita serta-merta nyala ke perusahaan. ngapalah? Berarti 20 ini berarti salah karyawan yang tidak berkualitas. Mungkin. Karena ada 30 yang dipertahankan. Betul. Nah. Pasti ada apa kriterianya dipertahankan. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan ini tutup, Nah. Pal TV tutup, berhenti kalau 50 ya sudah. Iya, Berarti salah Pal TV. betul. Cek itu kan? Iya, benar-benar. Salah Pal TV. Iya. Tapi kalau misalnya dipilih ada 20 yang diberhentikan, 30 tidak berhenti. Berarti yang 20 ini salah. Iya. Ada unsur kesalahan. Berarti Unsur. dia ini tidak pacak bergaul dengan wong. Nah, ngapo dia termasuk ke golongan yang 20 ini? Ya. Tapi minimal Iya. keadilan untuk si karyawan diberhenti ke tadi adalah entah Adalah. pesangon, Iya. entah uang binaan, entah apa. Ya yang pasti Nah, ada. Cuman gitu. maksud aku tuh yang pasti ada. Tapi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan perusahaan. Ya. Kita juga harus introspeksi diri. Ngapalah kita yang terpilih? Ada apa? Ada apa? Berarti kita tidak benar bergaul. Tanda tanya besar. Tanya besar. Jadi tidak pacak Iya. gitu. Misalnya, kami di PHK perusahaan tidak adil ini. Benar. Mah tidak gancang kalau di perusahaan itu. Nah, Wah. tidak pacak gitu cek itu. Iya. Karena ada yang dipertahankan. Kenapa Benar. kita tidak pacak melok ke golongan yang dipertahankan? Iya. Nah. Artinya kita sebelum masuk begawi itu punyalah dikit skill, kemampuan. kebacaan. Yang kira-kira ada uang pacak kita, uang tak pacak kita pacak. Nah, Sehingga kalau ada artinya pengurangan karyawan kita benar. selamat. bahasa marketingnya selling point. Nah, kalau selling point itu kita ada, insya Allah ditahankan. Ya, mudah-mudahan baik dah. Iya. Nah, itu kalau dia untuk masalah kayu. Nah, kali tadi aku tanya dengan Yai, kira-kira wong yang kayu makin kayu, wong miskin makin miskin. Iya. Nah, sebenarnya apa Pecah yang lagu. membedakannya ini? Cek ini Mira, pecah Nah. lagu Oma Irama. Ya benar lagu Mira.
Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Benar. Itulah realita hidup Mila. Realita hidup. Mainnya hari ini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul, Contoh, apalagi banyak macam penyakit ini. contoh. Langsung Contoh, baik. kami di dunia perbankan. Ini gak jiwa kau nih Yo, nih. di dunia perbankan itu Yo. ada yang namanya istilah nasabah prioritas. Yang punya duit sekitar 500 miliar ke pucuk. Oh ya akunian itu. Iya. Maaf ya. Dia percaya aku Mila. Iya. Ya, itu kan. Iya, Daripada aku tak ngomong percaya, kau patah kemik ini. Iya. Nah, jadi nasabah-nasabah setengah M. Nasabah-nasabah yang setengah M ke pucuk itu Mila. Iya. Kalau dia ke bandar, dia punya kartu khusus. Kartu khusus. Jangan tunjuk ke yo. Kartu khusus itu mana maksudnya tuh? Ngapo? Ada namanya kartu prioritas. Oh, namanya lah kartu khusus itu apa dia? Namanya kartu prioritas. Manfaat Kartu cantik lah itu. Iya, ada kartunya itu beda. Iya. Nah, manfaat kartu prioritas ini kalau kita ke bandara itu ada tempat lounge. Nah, tempat orang menunggu. Menunggu, itu. iya. Nah, di sana Cek Mila. Waiting lounge. Di dalam ruangan itu tinggal kita nunjuk ke kartu kita. Makan gratis, minum gratis. Wow. Pokoknya gratis kalau udah. Makan sepuasnya. Iya, benar. Itu. Ya. Coba gila nong sago Mila. Masuk bandara itu. Masuk bandara. Mungkin ngongok lah. Ngongok nak beli banyu botol aqua ini, botol kan banyu mahal, itu. beda. Mahal. Nah. Bapak lain, Pak market segala macam tuh. Mayar, iya pasti itu. Ya, kawan-kawan kita depan ini. Iya. Bandara mayar. Tak lemak nyebut kena tuh. Aku tak lemak. Ngomong-ngomong kan hamba-hamba Allah ini nah. Iya. Ini mayar. Duitnya lah dah katik mayar mulu. Nah. Wong kayo tadi duitnya lah, tidak mayar. Iya, naik pesawat tadi tiket kelasnya lain. Cek itu kan. Nah, jadi maksudnya itu yang seyogyanya membayar, yang dia tuh ada duit yang pacak mayar, dia tidak bayar. Karena dia ada kartu tadi, yang tidak katik duit tadi, bayar. Beli. Pakso. Berkurang duit. Karena dia ada kartu itu tadi. Ada kartu tadi. Wah. Hari ayo. Di saat kawan-kawan kita mana bicik je kita pasar dulu pagi ni nak ngadep hari ayo ni jadilah jadilah hari ayo ni boleh kuis loyang Mak Subah jadilah uji bicik lemak seloyang kadang setengah loyang uji bicik jenap tadi pagi-pagi jadi uji si Mugni ni lain lagi nah giliran yang nama Maria tadi tapi bukan Maria kita Maria ada giliran yang si kok tadi yang si Wong Kayo tadi tu aman hari ayo banyak antaran. Ya. Si apa istilahnya tuh parsel apa beliau itu? Hampers. Itu untuk budak kecil. Itu pampers dia buyan ini ya. Sedangkan yang Wong Kayo tadi Mila dia anteri. Si anu nganteri. Kita ketok mencet bel. Cek. Oi ngapo ini nah. Tidak kate rumah Kayo dak dong ngetok mak itu. Mbak mano? Bel kan buyan pula. Ya kalau rumah aku masih ngetok Mila. Berarti di bawah M tadi. Iya mana rumah Kayo cek. Iya, itu tuh Wong Kayo. Buntung rumah situ. Itu tuh Wong Kayo merakyat. Nak menang tuh lah. Iya. Wong Kayo merakyat ya benar. Wong Kayo. Wong bel jok nah ting tong. Nah, datanglah giliran Wong Kayo tadi Mila karena dia punya fasilitas dan punya relasi-relasi yang baik. Iya itu hari ayo tuh tidak ada beli kue. Ada yang nganter ya dengan coba giliran Edi gerbek. Ngendos coy. Nah, berjualan. Nah, itulah kenapa dunia ini uji Oma Irama itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Semakin dia banyak duit, semakin kecil pengeluaran dia. Fasilitasnya tadi lado. Lah include. Nah, coba menong saro tadi Aqua meli dewe, Mak Subah meli dewe, Kelempang meli dewe, kue kering meli dewe. Nah, itulah nasib waya-waya. Iya ada rumah ada Kelempang Tunu itulah. Iya itu coba menong Kayo tadi bukan usaha dia tuh lah gulung tikar apa. Sudah memang tak terbentang kan gulungnya. Nah, coba menong Kayo Mila. Nah, beda. Yang nganteri minuman ado. Yang nganteri Mak Subah ado. Saya bikin duit. Yang nganteri duit ado. Iya, itulah puji Oma Irama tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin saro. Oh, jadi sudah tuh Wong Kayo ini panjang Mila akalnya. Oma mana? Takkan kata panjang. Misalnya ado duit. Apa miskin tuh pendek akalnya? Ya pendek akal miskin. Tahu ini. Jadi cek ini. Ya miskin maaf yang di depan. Kalau Wong Kayo ini Mila, jangan senggung netizen. Kalau misalnya contoh Wong Kayo Mila. Wong Kayo ini, Wong Kayo. Ada duit
setengah miliar. Uang kaya itu berjalan beda coy. Misalnya uang kaya, misalnya kita nih punya duit, misalnya punya duit 1 miliar Mila. 1 miliar, anggaplah 1 miliar. Oh, jadi kita caknya lemak buka kedai kopi tuh. Tanya, berapa kau buka kedai kopi tuh? 30. Oh ya sudah. Modalnya. Ini termasuk ini. Kaki kita beli ya sudah kata itu. Coba ambil dulu duit 30 juta. Berarti duit dia tinggal kalau dia duit 1 miliar berarti tinggal 970 juta. 30 juta dibuatnya kedai kopi. Iya. Selesai. Kedai kopi nak bubar, nak tutup, nak maju duitnya masih 900 coy. Nah, coba menung saru tadi. Duit 30 itulah. Duit 30 pengen lah buat kopi tuh. Iya. Coba lagi kita coba. Berapa Kak modalnya? 30. Ada tak Mas Ibu minjem dulu? Tapi sebenarnya kami ini bukan mendek ke semangat yang berusaha, bukan. Cuma masuk aku tuh jangan kedai kopi lah, 30 juta ya minimal muka apa lah, gerobak bayar dulu. Yakin lah Bu, kaget kalau misalnya si Anu tuh Bu, muka kedai kopi Bu, alhamdulillah Bu, 30 juta kaget kami balik ke Mas Ibu tuh, yakin Bu, insya Allah lah ini. Mas Ibu tergade kalau kedai kopi bubar. Laju ngedol. Iya, laju beli ini salon pas. Wong kayu tadi ambil misalnya 930 tadi bubar. Masih ada 970. Banyak sisa. Masih nyanyi lagi muka aku lagi. Iya, benar. Masih ada kintangan lagi itu Mila. Makanya dia Oma Irama tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, jadi mak mano sebenarnya baiknya. Untuk yang miskin kita bahas yang kayo. Untuk yang miskin mak mano. Bekawan nang kayo. Makanya berkawan tuh dengan wong kayo. Berkawan wong kayo. Tidak, kita nih realistis baik. Enggak usah takutan. Mele kawan berkawan. Udah ngacak coy. Kehidupan Mila. Kehidupan coy. Sama cak jodoh coy. Contoh cak ini Mila. Kau ni batu duitan. Sama bedak mahal. Ketika kita berkawan dengan misalnya kita nih anggaplah presenter. Nah, anggaplah host. Cak kita. Nah, berkawan dengan sama-sama kita. Ya. Mesti lah kami kita. SHMM tadi semua pegang mic. Coba kalau kita ini, cobalah aku pengen berkawan dengan pengusaha. Minimal sedikit pebisnis. Otak kita ini dimasuk cak ini bisnis sukses. Dari ada modal dikit-dikit, beli dulu sedikit. Ada sedikit beli sedikit, beli dulu sedikit. Nah, kita tuh harus juga berhijrah dari sahabat-sahabat kita. Hijrah nih, urusan hijrah. Bukannya kita tuh tidak boleh berkawan sama-sama sago. Bukan. Tapi kalau kita berkawan sama-sama sago, nyabu tak kira. Ya artinya karena pemikiran Caro tadi itu kan karena kita Caro tadi pendek akal tadi. Sama lah cak ini Mila. Caknya nasib gitu lah, takdir ini. Sama lah cak ini. Kalau kita survei Mila, di dunia sempet juga kalau survei, kau kan sibuk. Iya Pak Cak Mila analisa buyan baik. Jadi cak ini. Aku setuju. Masyarakat yang ekonominya lemah itu identik dengan imannya lemah. Pasti itu. Ekonomi lemah, imannya lemah. Iya. Nak pergi kemana-mana misalnya. Ekonomi lemah, imannya lemah. Ini nganggu Mila. Iya benar. Ekonomi lemah, iman lemah, nganggu. Contohnya siapa? Contohnya cak mana? Maling seng. Nyopet. Iya. Begal. Yang kemarin pernah sempat ditunuh itu. Meninggal. Oh ya lah kejebing. Ngomong manusia Iya. Cuman bayang ke juga aman yang dicopet itu mati. Iya. Balik ke situ deh. Nasib kalau ini lur ya. Jadi yang ekonomi lemah, iman lemah itu nganggu Mila. Iya lemah kalau. Lemah kalau ekonomi lemah, iman lemah dia nganggu. Contohnya nodong. Yang MS tua itu lemah. Nah, MS tua itu. Iya benar. Terus? Nah, contoh dia nodong. Nyopet, begal. Sisip itu ngembek tas kita, ngembek seng, ngembek jambu, ngembek genteng. Nah, itu yang ekonomi lemah, iman lemah. Betul. Nah, tapi kalau dia imannya kuat, ekonominya lemah, itu tidak nganggu. Ekonominya lemah. Ekonominya lemah. Tapi imannya kuat. Tidak nganggu. Jelas. Ada di masjid dia. Ada iman dia. Iya. Tafakur, zikir dia. Dia ada masjid jadi uhi dan ahi itu lah. Kau ngomong lagi aku. Kau yang ngomong aku ahi uti itu. Ukti. Nah, uti ahi itu. Nah, itu yang ekonominya lemah. Imannya kuat. Tidak nganggu. Benar. Dia ada di remaja masjid. Jadi ada masjid. Ada pegangan lah. Nah, kalau imannya kuat, ekonomi lemah. Ekonominya kuat.
imannya lemah. Tidak nganggu. Yo duit dia. Kalau nak mabuk nak ngapo? Kalau dia ekonominya kuat, imannya lemah, dosanya beda Mila. Ngapo? Berjudi. Pacak dosa ada berbeda tuh. Yo yang karena dosanya tidak ngugi ke wong. Dia dewek berjudi. Ya. Mabok. Tapi kan ada rewang dia berjudi. Dia sama-sama wong kayo. Tak nganggu seng gitu. Iya. Wong miskin tak belok. Tidak belok. Nah, jadi wong yang ekonominya kuat, imannya lemah, tidak nganggu. Jadi untuk dia dewek. Jadi dia tuh berdosa untuk dia, berzina, mabok. Benar. Berjudi. Duit dia, tidak nganggu seng gitu. Tidak nganggu, matilah kancah. Tidak nganggu ngambil handphone kita Tidak ngajak-ngajak wong. Tidak ngajak-ngajak wong. Benar. Nah, aman yang ekonomi kuat, iman kuat, ya dosa kebahas. Bela dia dunia separuh. Cek itu nah. Pelajar lah benar ngomongan ini. Benar. Ekonomi lemah, iman lemah nganggu. Jangan nganggu. Ekonomi kuat, iman lemah tidak nganggu. Nah, palingan dia gawin mana Kak? Judi. Mana? Zina. Mabok. Di kamar. Tidak nganggu dia. Maksudnya kejahatan dosa dia itu tidak nganggu. Iya benar. Cukup di dia baik. Iya. Aman yang imannya kuat, ekonomi lemah, ya tidak ada nganggu juga di masjid itu. Jarang pula dua-duanya ini lengkap. Ekonomi kuat, iman kuat, cuma tidak banyak. Kalau misalnya kita hitung populasi wong 100 ada wong 10 itu belas teruk. Belas teruk. Iya benar. Jadi ibaratnya tuh netizen yang kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi posisi kalau diri kita itu ya di mana kita? Iya, Covid ini Mila. Covid ini. Sebenarnya kalau Covid ini yang terganggu itu wong yang ekonomi lemah. Pasti. Apalagi UMKM kan baru nak bergerak. Baru setengah keliling. Iya. Lah stop pula. Nah, kalau wong pegawai pasti pegawai. Biasa paling sekali pegawai sekali dah. Ya malahan dengan ada corona ini agak menekan biaya pengeluaran. Nah, kondangan tidak. Iya. Ya cuma MC gila. Iya, walaupun kondangan juga kadang itu koyak bila di TV. Kalau tidak ada ketepati masih itu. Oh, tangannya. Iya. Jadi pengaruh Jadi kalau kayo nian, miskin nian jangan. Ya kayo nian juga. Masuk aku tuh ingat juga orang di bawah. Mentang-mentang kayo kalau di sekeliling masih ada orang miskin ya toleh. Setidaknya. Dan juga bagi-bagi orang kayo yang namanya sedekah itu, usaha ke sedekah itu dengan uang sekitar kita. Ya, kan yang diwajibkan keluarga dulu, sanak dulur dulu. Jangan kita. Baru orang lain. Ya sekarang kan banyaklah badan-badan hukum yang mengatur untuk kita bersedekah. Usahakan dulu yang resmi. Nah tapi kalau ini pinggir-pinggir jalan itu ngapo mak mano? Kita njuk dak? Dak usah dinjuk. Ngapo lah? Karena nah sekarang ini ada yang di malah tengah-tengahnya nih itu. Kemarin ada yang meninggal ibu-ibu di Jawa tapi bukan di kita. Iya. Minta itu sumbangan di umur truk. Ya itu sumbangan masjid itu. Engkali lah. Iya. Jadi aku tak sependapat juga wong ngenjuk buka mobil atau ngenjuk sumbangan dong budak-budak di pinggir jalan itu cek itu kan. Kalau memang sago ya memang sago cek itu, tapi kita tuh dia tuh tak kate usaha sekedar nak minta baik cek itu, dan berakibat terus menerus cek itu. Jadi kita tuh njuk baik wong-wong yang memang ada usaha tapi kurang berhasil cek itu. Misalnya contoh cek ini, cek Mira, kalau kita ada duit, kalau kita ada duit, daripada duit misalnya Cek Mila ada duit 3 juta. Duit 3 juta ini niat Cek Mila duit 3 juta ini harus disedekah ke. Sekian persen kan dari hasil kita harus ada. Anggaplah 3 juta lah kalau Cek Mila ya. Nah, daripada Cek Mila sedekah 3 juta ini dibagi ke dengan uang 10 atau dibagi nak banyaknya supaya ngerasa galau, Cek Mila bagi ke 100.000 sewang, uang 30. Itu tidak bermanfaat. Tidak mengubah nasib wong itu. Duit 100.000 habis baik. Jadi kalau Cek Mila misalnya ada duit 3 juta, nah ini posnya harus pos sedekah. Disalurkan ke tempat yang Cek Mila cari sanak keluarga Cek Mila ya masukku masih banyak yang sago belum kayo gitu. Yang kaya makin kaya. Jadi maksudnya cari keluarga kita yang sudah ada niat usaha tapi termasalah dengan modal. Betul. Contoh misalnya dia ini jual pempek, aku nih dia gawe mangcik jual pempek. Selama ini mak menjual pempek, make ini Cek Mila, make rago.
Tado atau rago cek itu. Ya sudah dengan duit 3 juta tadi cek Mila beli sepeda. Benar. Jadi supaya itu yang tadinya lebih banyak manfaat. Yang tadinya dia ini jual pempek dari jembatan 1 ke jembatan 2. Ya. Cek itu bisa bayar. Jeramba 1 ke jeramba 2 bisa bayar dengan 2 sepeda sampai jeramba 10. Jauh juga jangkauan tadi. Daripada duit itu cek Mila bagi ke kau 100 digawa ke Icon tak boleh sepatu sebelah. Apa dia aku ajak kau ke Icon 100.000 ini. Iya, kira-kira cek itu. Benar. Jadi luar biasa kalau manfaat sedekah panjang lebar kita omong ke pastilah banyak manfaatnya. Iya, manfaatnya banyak. Karena memang kalau sedekah itu pasti berimbasnya banyak untuk kita, insyaallah. Ya, makanya kita tuh sedekah tuh harus memilih tempat yang tepat juga Cek Mila. Cek itu kan harus memang benar-benar uang ini membutuhkan. Cek itu. Kalau nerimo juga kita di sini buat sini nerimo untuk yang nak sedekah. Enggak usah. Iya. Biar apa rekening aku apa mana enggak usah. Jadi intinya Mila lagu Oma Irama itu benar. Benar lagu Oma Irama yang kaya makin kalau kaya. Kalau lagu yang sikoknya itu yang Oma Irama itu yang kita nyanyi. Kalau misalnya wong dua udah kibini itu yang enggak kau nyanyi gitu. Yang mana? Yuk Rita. Yang mana? Kau nih enggak di pucuk panggung kau nyanyi ke kalau pengantin pertama tuh lagunya ini. Oh iya. Ya itu realita hidup juga. Sebenarnya lagu dangdut. Kan itu faktor ekonomi perceraian banyak loh. Iya, sebenarnya gara-gara ekonomi loh. Iya, sebenarnya lagu dangdut itu lebih mengena, lebih cepat mengenanya merasuk. Lebih merasuk itu. Dangdut is my country ya, Bu. Benar enggak Ajun? Iya benar, anggaplah Mila ya itu. Ya apa dia lagunya tuh? Kalau pengantin baru itu lagunya ini surga yang engkau janjikan. Bukan. Apa? Yang mana Mila? Iya, kau lelaki apa itu pemuda? Oh, pria idaman. Ya. Coba nyanyi lagu pria idaman. Kau baik Mila, sikapmu yang peramah dan pendiam. Kalau dia nyanyi apa anak 5 lain lagi cek itu. Karena memang perceraian juga kan faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Kalau ekonomi bagus kan di rumah tangga juga. Sebenarnya ekonomi itu pengaruhnya banyak melebar kemana-mana loh. Sebenarnya ekonomi itu bisa diatur sesuai dengan gaya hidup. Sesuai kita itu boleh berkawan dengan wong yang ekonominya lebih dari kita. Itu boleh. Malahan dengan kita berkawan dengan wong ekonominya lebih dari kita, pola pikir kita akan melok ke dia. Tapi tidak boleh dihayati. Tapi kalau misalnya aku misalnya adalah bukan aku lah misalnya siapa nak sosialita itu. Sosialita. Kan katanya tas pacak di sewa. Iya. Handphone pacak di sewa untuk gaya-gaya. Kan itu pengeluaran berpasak daripada tiang. Nah, itu boleh tak? Iya, makanya bergaya-gaya makanya ada pepatah mengatakan hiduplah Anda sesuai dengan kebutuhan. Anda sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dan kebutuhan. Bukan kemauan. Tidak Cemila, kalau kebutuhan orang butuh galau. Jadi hiduplah sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Jadi kalau kita cuma mampu tapi kalau waya-waya lain-lain hiduplah dengan kemampuan, tapi jangan dengan kemauan. Iya, dia kemaluan. Iya, dia kan hidup dengan kemauan. Banyak maunya. Iya, benar. Jadi kalau kita itu jadi hidup ini kalau kita nyaman, tenang, nurun ke standar. Ya, jangan sok-sokan gaya lah. Jadi kalau misalnya pakai yang mana ada. Benar. Itu jangan sampai kita tuh pengen dikata memaksakan diri. Iya, jangan sampai pengen dikata kong sugi, pengen dikata kong berduit, laju kita maksa ke diri. Itu karena misalnya ini pengen dikata kong kayo beli handphone 25 juta. Handphone itu ngeredit. Paling ada uang tuh sekali 2 kali ngomong, bagus ya handphonenya. Itu sudah. Nah, setahun kita meregang nyawa ngedit handphone. Itu makanya aku dengar di salah satu radio itu katanya pacak nyewa tas-tas branded, terus juga handphone. Kalau handphone ini kalau yang iPhone berapa itu jadi 400. Sewa lemak kredit baik palangan boleh jadi hak milik. Gak setuju kau dengan sikap dasar pendapat saya itu. Makanya hidup lemaklah kita itu dikata kong kayo daripada dia lemaklah kita tuh dikata kong
pecah uang saro. Cak wong saro. Daripada kita diomongkan cak wong kayo. Ya. Nah, kalau kita diomong ke cak wong kayo, cak wong apa? Kalau kita diomong ke wong pecah uang saro, berarti kayo. Tapi kalau kita diomong ke pecah wong kayo, berarti saro. Payo kalau cek itu Mila? Sudah, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hiduplah adonya belur ya. Nggak usah sok-sok gaya-gaya lah. Adonya baik. Men kayo-kayo tuh lah, menak miskin ya sudah. Miskin tuh lah bagian. Bagian kalau hidup ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen. Kelakar Betok.